Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku, anak-anak yang solih dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Baik, kali ini Ustazah Ainur akan melanjutkan materi yang kemarin tentang bab 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan fokus dalam pengamalan sifat-sifat Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Baqi, dan Al-Muqaddim. Ya, kita fokus di contoh-contoh pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai seorang murid. Oke, yang pertama As-Samad. Ya, As-Samad yang dibutuhkan. Ustazah Ainur akan menyanyikan lagu beserta gerakannya agar kalian hafal dan mudah difahami ya. As-Samad yang dibutuhkan, Al-Muqtadir yang berkehendak, Al-Muqaddim yang mendahului, Al-Baqi yang maha kekal, Al-Baqi yang maha kekal. Lagi ya. As-Samad yang dibutuhkan, Al-Muqtadir yang berkehendak. As-Samad dibutuhkan, ya. Kita selalu memohon ampunan, memohon pertolongan dari Allah. As-Samad yang dibutuhkan, Al-Muqtadir yang berkehendak, Allah yang memutuskan, Allah yang menghendaki, apapun keputusannya dari Allah yang maha kuasa, Allah maha menentukan, yang memutuskan. Al-Muqtadir. Al-Muqaddim mendahului, dahulu atau awal, ya, yang mendahului. Al-Baqi yang maha kekal. Nah, Al-Baqi kekal, ya, abadi, kekal. Lagi. Yuk, 1, 2, 3. As-Samad yang dibutuhkan, Al-Muqtadir yang berkehendak, Al-Muqaddim mendahului, Al-Baqi yang maha kekal. Nah, ya, sekali lagi 2, 3. As-Samad yang dibutuhkan, Al-Muqtadir yang menentukan, ya, kita ganti pakai yang menentukan, bukan berkehendak ya, biar nadanya sama. Dibutuhkan, menentukan, ya. As-Samad yang dibutuhkan, Al-Muqtadir yang menentukan, Al-Muqaddim mendahului, Al-Baqi yang maha kekal, Al-Baqi yang maha kekal. Nah, oke. Contohnya yaitu As-Samad. As-Samad dibutuhkan. Anak-anakku, contohnya seperti ketika kita mau ujian, ketika kita mau ada suatu perlombaan. Nah, usaha seorang siswa tidak hanya berdoa, usaha seorang siswa tidak hanya belajar, tapi juga adalah memohon pertolongan kepada Allah. Seperti itu ya. Kita tidak akan bisa sendiri ya, dengan usaha kita sendiri tanpa pertolongan oleh Allah. Oleh karena itu Allah mempunyai sifat As-Samad yang selalu dibutuhkan oleh setiap makhluknya. Kemudian yang kedua adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir yang menentukan. Allah maha kuasa atau Allah yang maha menentukan. Alam semesta ini beserta isinya dibawa kekuasaan oleh Allah. Gunung berdiri tegak atas kuasa siapa? Allah. Ketika ada bencana alam, atas kuasa siapa? Atas kuasa Allah. Ada kematian, siapa yang menentukan takdirnya? Adalah Allah. Hari ini kita sakit, seumpama
Siapa yang menentukan? Adalah Allah. Ya. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman binatang yang ada di darat dan di laut, beraneka rupa. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai makhluknya adalah mensyukuri atas kuasa, atas ketentuan Allah. Itu Al-Muqtadir. Allah Maha menentukan, Maha kuasa. Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah mendahulukan. Allah mendahului artinya Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Anak-anak tentu kalian sudah tahu ya. Contoh kecilnya, tahu kursi atau meja? Nah, yang ada di rumah atau di sekolah kalian, nah, kursi dan meja itu dibuat oleh tukang kayu. Berarti kira-kira siapa dulu yang ada? Tukang kayunya dulu atau si meja sama kursinya itu? Nah, tentu saja Pak tukangnya dulu ya. Contoh HP. Duluan mana? HP apa manusia yang menciptakannya? Yang lebih awal. Nah, manusia terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lebih dulu ada, ya. Lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya, seperti itu. Cara mengimplementasikannya, cara mempraktekkannya gimana Ustaz Ainur? Caranya adalah kita percaya Al-Muqaddim, berarti kita harus mendahulukan. Contohnya, ada waktu bersamaan. Ya, bersamaan dengan pembelajaran. Mana yang kita dahulukan, melihat pembelajaran atau main game? Lebih dahulu mana? Kita utamakan yang pembelajaran online. Ada sholat, ada adzan, posisi kita lagi apa? Lagi belajar. Nah, ada adzan nih, yuk kita sholat. Nah, itu juga mendahulukan waktu sholat. Itu contoh prakteknya Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah Al-Baqi. Al-Baqi adalah artinya maha kekal. Allah itu tidak bisa musnah. Ya, Al-Baqi artinya Allah maha kekal. Contohnya ada gunung meletus, banjir, kemudian kebakaran, ya. Itu semuanya menandakan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini pasti rusak, ya. Kecuali Allah. Kecuali Allah, karena Allah adalah Al-Baqi. Allah maha kekal. Manusia apakah kekal? Manusia tidak. Manusia juga tidak kekal. Bagaimana manusia itu pasti akan meninggal dunia. Cara kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita senantiasa bersyukur, kemudian menyayangi ciptaan-ciptaan Allah, seperti itu. Oke, tugas dari Ustazah Ainur adalah, ya, kalian silakan senantiasa berzikir dan menyebut nama-nama Allah. Istighfar boleh, membaca tasbih, membaca takbir, seperti itu, ya. Oke, tugas kalian dari Ustazah Ainur adalah mengerjakan yang halaman 30, yang A dan B serta C. Oke, yang B kayaknya kemarin sudah. Yang B tidak usah ya. Jadi yang tugas kalian adalah kalau ini buktikan hafalanmu ini tidak perlu divideokan ke Ustazah Ainur. Cukup kalian hafalkan saja as-shamat yang kayak gerakan tadi, ya. As-shamat yang dibutuhkan, Al-Muqtadir yang berkehendak, Al-Muqaddim mendahulukan, Al-Baqi yang maha kekal, Al-Baqi yang maha kekal. Yuk coba kita bersama-sama, yuk. 1, 2, 3. As-shamat yang dibutuhkan, Al-Muqtadir yang berkehendak,
yang menentukan ya. Yang menentukan aja biar enak ya. As-shamat yang dibutuhkan, al-muqtadir yang menentukan, al-muqaddim mendahulukan, al-baqi yang maha kekal, Silakan dihafalkan, tapi tidak usah dikirimkan ke Ustaz Ainur karena ini nanti insyaallah akan masuk ke materi PTS ya. Jadi tugas kalian itu adalah ini dihafalkan sendiri ya. Nah, tugas kalian adalah yang B dan C ya. Silakan jelaskan makna as-shamat, dan yang ke C ya, B dan C. Tugas kalian adalah B dan C. Jangan dijawab di buku paket, tapi tulis kembali soal beserta jawabannya di buku tulis. Ya, perhatikan, saya ulang sekali lagi. Tulis ulang pertanyaannya ya, beserta jawabannya. Ustaz Ainur yang C apakah perlu ditulis juga? Iya ya, ditulis juga, kemudian dicentang kira-kira mana yang setuju dan kurang setuju atau tidak setuju. Dan yang terakhir adalah poin D. Coba kalian isi kolom-kolom di bawah ini sesuai dengan pernyataan secara mandiri. Kalian contoh, aku siap menolong siapapun yang membutuhkan. Kira-kira siapa sih yang siap kalian tolong untuk masa-masa sekarang atau besok? Nah, ya. Kemudian contoh sikap yang mandiri, contohnya seperti apa? Aku harus bersikap mandiri. Contoh yang mandiri adalah mandi, apalagi? Nah, itu kalian tulis. Dan yang terakhir adalah aku tidak boleh menunda-menunda pekerjaan. Coba kalian sebutkan apa sih kira-kira pekerjaan yang nggak boleh ditunda-tunda. Ya, ini sebagai pengamalan dari sifat-sifat Asmaul Husna yang 4 tadi. Cukup 5 saja anak-anak ya, cukup 5 saja. Saya ulangi, tugasnya adalah B, C, dan D. Tulis ulang soalnya beserta jawabannya di buku tulis. Jika sudah selesai, kirim ke Ustazah Ainur. Terima kasih. Jazakallah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran PAI pada hari ini. Ustazah Ainur tunggu jawaban kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.